Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Sore apa siang? Sore, karena sudah jam setengah 4 ya. Karena sudah jam setengah 4, jadi bilang sama sore. Dan sebelum masuk ke pembelajaran di kelas, gimana kabar teman-teman semuanya? Oke, syukurlah semuanya dalam kondisi baik. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, terus juga bisa mendapatkan hasil yang positif dari kegiatan hari ini. Untuk itu silahkan kepada Dwi Arta selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai kelas, kita baca doa. Menurut kita yang masing-masing berdoa dan bersyukur. Oke, terima kasih Dwi Arta sebagai ketua kelas sudah memimpin doa. Lalu untuk teman-temannya apakah ada yang izin tidak hadir? Ada Bapak dari Pendina yang izin ada kegiatan keluarga dan Devindra dan sakit. Oke, nanti saya catat. Terima kasih Dwi Arta untuk laporannya. Oke, sekarang kita ada di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kira-kira udah kebayang belum mau belajar apa? Belum? Belum. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Kira-kira apa fungsi? Kalian tahu alamat rumah kan? Apa fungsi alamat rumah? Ada yang berani angkat tangan? Jelaskan aja sepengertian kalian apa fungsi alamat rumah. Ari, boleh? Ya, silakan. Kalau dari saya, fungsi alamat rumah itu untuk alamat tujuan. Misalnya kalau saya belanja online, alamat rumahnya di sini biar nggak kesasar gitu. Ya, betul banget. Betul banget Ari, terima kasih jawabannya. Jadi kebetulan juga saya sebenarnya ingin nanyain, setelah teman-teman semua sudah menjelaskan apa itu alamat rumah, saya ingin nanyain gimana kira-kira kurir paket itu bisa nganter paket pesanan kalian tepat ke rumah kalian. Itu fungsinya alamat rumah tadi. Jadi agar kurir paket itu tahu di mana lokasi atau titik lokasi rumah kalian. Nah, kira-kira apa sih korelasi dari alamat rumah itu dengan pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan? Terus kalian sudah kebayang belum kenapa HP kalian bisa mendapatkan layanan internet? Kenapa bisa? Ada yang kebayang? Belum? Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pengalamatan jaringan dengan IP address. Ini penjelasannya sama juga seperti yang tadi tentang fungsi alamat rumah. Jadi agar kurir itu bisa mengantarkan paket sesuai dengan ke rumah kalian, itu kurir sudah punya alamat rumah kalian. Sama juga dengan yang terjadi di layanan internet. Jadi agar penyedia layanan internet itu bisa memberikan layanan internet ke HP kalian itu juga punya alamat yang di sini disebut dengan IP address. Gitu. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana pengalamatan jaringan dengan IP address. Nah, kita masuk dulu ke definisinya ya. Jadi definisi IP address itu adalah IP itu kepanjangan Internet Protocol dan address itu alamat, gitu. Nah, IP address itu adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terkoneksi ke dalam suatu jaringan. Jadi fungsinya itu seperti yang terlihat di depan. Fungsinya itu mirip dengan alamat rumah di dunia nyata. Jadi tanpa IP address, perangkat kalian tidak bisa mendapatkan layanan internet. Jadi contoh, kalau di dunia nyata, alamat rumah itu kan biasanya jalan, misalkan jalan Ayani, Gang Merak, nomor 3 bahkan. Nah,
kalau di IP address biasanya IP address itu berbentuk deretan angka, contohnya 192.168.1.12 misalkan. Nah, jadi struktur IP address di jaringan ini bisa dilihat contohnya, ada dua belah komputer dengan IP address yang berbeda. Ada komputer A 192.168.1.10 dan komputer B 192.168.1.11. Jadi kalau kita bawa contoh pengalamatan IP address ini ke dunia nyata, jadi contohnya si alamat IP address ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu 192 itu sama dengan nama jalannya. Dia ada di Jalan Ayani. Lalu 168 itu dia ada di Gang Merak. Lalu untuk 1 itu bisa udah spesifik ke nomor rumahnya gitu. Atau bisa juga contoh lebih besar deh, contoh lebih besar itu ada perumahannya dulu deh. Perumahan. Nah, untuk 192 di awal ini bisa juga dibawa ke perumahannya. 168 itu nama jalannya, dan 1 di digit ketiga itu ada nama gangnya, dan 12 itulah nomor rumahnya. Jadi dalam satu gang atau satu perumahan itu kan ada banyak rumah, atau kita spesifikasinya di satu gang. Satu gang ada banyak rumah, ada rumah nomor 3, rumah nomor 4, rumah nomor 5 dan seterusnya. Sama juga dengan di HP kalian, misalkan ada di dalam satu jaringan, contohnya di WiFi dalam satu kelas. Nah, dalam satu ruangan kelas itu ada WiFi dan kalian ada banyak HP kan pastinya, tidak hanya HP si Ari, tidak hanya HP si Dwi Arta, tapi ada HP-nya Getia, Chandra dan lain-lain. Nah, itu dia memiliki alamat yang sama di beberapa bagian, tapi ada 1 digit yang membedakan entitasnya. Jadi dia alamat jaringan masih sama, 192 di depannya, terus 168 1, tapi digit terakhir ini yang berbeda karena digit terakhir itu yang membedakan perangkatnya. Jadi kan di HP-nya Biarta itu dia titik 12, HP-nya Yanti itu dia titik 13. Jadi begitu dari IP address. Nah, ini juga ada strukturnya. Jadi struktur IP address itu sebenarnya terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada network ID dan juga ada host ID. Jadi network ID itu identitas jaringan seperti yang saya bilang tadi. IP address bisa dibagi menjadi 4 bagian. Untuk di depan 192.168.1 ini adalah identitas jaringannya. Jadi misalkan ini ada di ruang lab A. Lab A. Nah, untuk di lab B pasti beda dia jaringannya. Dia bisa jadi 192.168.2 bukan titik 1. Itu yang membedakan dari alamat jaringannya. Lalu untuk host ID-nya itu yang saya bilang tadi ada di digit terakhir yang membedakan entitasnya gitu. Lalu untuk IP address ini itu juga memiliki kelas ya. Jadi kelas di IP address itu membedakan kapasitas yang bisa ditampung oleh alamat itu. Jadi sini ada 3 kelas, ada kelas A, B, dan C. Nah, di kelas A itu dia bisa menampung sebanyak kurang lebih 16 juta perangkat. Untuk di kelas B itu kurang lebih ada 65.000 perangkat, dan di kelas C kurang lebih di yang paling besar itu bisa menampung sekitar 254 perangkat. Tapi untuk di pertemuan kali ini kita tidak terlalu mendalami mengenai kelas. Itu ada di pertemuan selanjutnya. Oke, next kita ke subnetting. Ini adalah sebuah istilah baru yang mungkin kalian dengar. Jadi subnetting itu pengertiannya adalah teknik untuk membagi suatu jaringan IP address yang besar menjadi beberapa bagian lebih kecil gitu. Jadi ini adalah skill yang harus dimiliki oleh teman-teman nanti untuk membangun sebuah jaringan. Jadi tujuan dari teknik subnetting ini adalah yang pertama adalah efisiensi penggunaan IP address, lalu organisasi jaringan yang lebih baik, dan juga mengurangi kemacetan jaringan gitu.
Cara menghitung dari teknik subnetting ini adalah jumlah host yang diperlukan nanti itu sama dengan 2 pangkat n min 2. Jadi misalkan jika subnet ini ada banyak jenisnya ya, ada slash, yaitu dari slash 1 sampai slash 30. Nah, contohnya jika kita menggunakan slash 26, yaitu adalah 26 bit dari network ID atau alamat jaringan tadi, host ID itu sama dengan 32 bit yang ada dikurang 26 yang akan kita gunakan, jadi sama dengan 6 bit. Jadi jumlah host yang tersedia itu dicarinya dengan 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2. Berarti alamat jaringan kita yang menggunakan subnetting slash 26 bisa menampung sebanyak 62 host gitu. Oke. Nah, sini bisa kita lihat tabel pembagian subnetnya. Ada ada empat pembagian subnet di sini dari jaringan 192.168.10 gitu. Di sini ada untuk pembagian pertama, subnetting yang pertama dilakukan itu dia ada 62 host, lalu di subnetting kedua juga ada 62 host, jadi semuanya itu slash 26. Bisa dilihat juga di contoh perhitungan di sini. Ini adalah penjabaran yang sama juga di slide tadi yang saya jelaskan mengenai perhitungan berapa host yang bisa ditampung dengan subnetting slash 26. Lalu selanjutnya setelah subnetting ini ada teknik VLSM. Yang dimana teknik VLSM ini kepanjangan adalah Variable Length Subnet Mask. Ini adalah sebuah pengembangan dari teknik subnetting yang memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet-subnet dengan ukuran yang bervariasi. Kalau tadi contohnya itu ada 4 pembagian subnet yang semuanya itu slash 26. Nah, di sini dengan teknik VLSM ini kita bisa membagi subnet-subnet dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan di kondisi nyata nantinya. Jadi keunggulan dari VLSM ini adalah pengalamatan dari IP address itu bisa menjadi lebih efisien dan optimal, serta kita meminimalkan pemborosan dari alamat IP yang kita sediakan. Jadi kalau di subnetting yang tradisional itu contohnya di sini subnettingnya itu dia sama, subnet pertama ada 124, subnet kedua juga 124 sampai ke subnet 4. Tapi dengan VLSM kita bisa berbeda-beda. Misalkan di jaringan kita akan menyediakan jaringan untuk siswa, untuk guru, dan juga untuk server. Misalkan untuk siswa itu kita ada 50 siswa, dan untuk gurunya ada 30 siswa, dan untuk server ada 2 server. Nah, itu kita bisa beda-bedakan penyediaan IP-nya. Kita bisa langsung bangun subnet untuk siswa itu kita gunakan slash 26 yang dimana tadi menampung 62 host karena ada 50 siswa. Nah, itu memang kita sediakan spare untuk pengembangan lebih lanjut nantinya kalau ada kondisi yang tidak kita perkirakan. Jadi dalam VLSM pun kita perlu mempersiapkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita perkirakan di jauh-jauh hari gitu. Untuk guru ada 30 host, itu kita bisa gunakan slash 27. Sebenarnya cara ngitungnya gampang. Kalau slashnya itu dekat, dari slash 26 itu ada 64 host dikurang 2, dia bisa menampung 62 host. Itu bisa kita bagi 2 aja 64-nya, yaitu ada 32. 32 itu adalah host yang bisa ditampung oleh slash 27. Tapi ingat di rumus tadi, dari 32 harus dikurang 2 juga, jadi total bisa menampung 30 host sesuai dengan jumlah guru yang ada, yaitu 30 guru. Begitu dari VLSM. Nah, implementasinya di sini bisa dilihat seperti yang saya jelaskan tadi, pembagiannya di mana siswanya itu ada 50 siswa, ada juga 20 guru di sini contohnya, lalu ada 2 server. Pembagiannya juga sama. Dengan 20 guru yang ada, kita masih bisa menggunakan slash 27 tadi yang bisa menampung 30 host dengan spare lagi 10 alamat IP. Tuh. Nah, selanjutnya ada bagian kesimpulan, tapi sebelum ke kesimpulan, di sini saya ingin membagikan sebuah lembar kerja untuk teman-teman semua kerjakan.
Silahkan. Soal gampang, jangan stres dulu. Gampang kok soalnya guys. Silahkan. Silahkan. Oke. Oke, untuk pengerjaan prakerjanya saya berikan waktu 5 menit karena gampang. Kalian jawab singkat-singkat saja nggak apa-apa, sesuai dengan pemahaman kalian dari materi tadi. Oke, sudah semua? Belum? Lagi 2 menit ya.
Sudah selesai? Sudah ya? Boleh dilakukan. Terima kasih. Oke, jadi dari 5 pertanyaan tadi kira-kira yang mana yang paling susah? Semuanya susah. Kalau lebih yang mana? 4, nomor 5. Oke. Nomor 4, nomor 5 itu sebenarnya sama, jadi dia mempertanyakan mengenai bagaimana strategi pembagian subnet untuk jaringan dengan jumlah host yang berbeda. Jadi jawabannya adalah implementasi teknik VLSM yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi bisa juga menggunakan subnetting jika memang host yang dibutuhkan untuk tiap-tiap jaringan itu sama. Tapi bisa juga menggunakan teknik VLSM untuk host yang berbeda-beda. Jadi itu sebenarnya jawaban untuk nomor 4 dan 5. Tapi nanti bisa saya review dulu jawaban kalian. Yang pasti sepenglihatan saya jawabannya sudah bagus-bagus semuanya. Artinya kalian semua sudah menyimak materi ini dengan baik. Begitu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan refleksi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini adalah ada 4 poin yang dijelaskan. Yang pertama adalah apa itu IP address, lalu perhitungan host, lalu ada subnetting dan juga VLSM. Dimana IP address itu sama seperti yang saya bilang tadi, ya fungsinya sama seperti alamat rumah, tapi untuk kasus di jaringan internet. Lalu untuk perhitungan host, tadi rumusnya sudah ada, yaitu 2 pangkat n dikurang 2. Lalu subnetting dan VLSM itu adalah teknik untuk pembagian jaringan yang dipecah sesuai dengan kebutuhan dari host gitu. Oke, selain kesimpulan yang saya dapat, saya ingin menanyakan apa lagi hal-hal baru yang kalian dapat di pertemuan ini. Kira-kira siapa yang berani mengangkat tangan untuk menyampaikan? Boleh, Agus silakan. Apa hal baru yang kamu dapatkan di pertemuan hari ini? Ada kira-kira? Belum. Oke, dari Yanti ada? Kalau dari saya, itu saya tadi notice itu lebih ke saya jadi lebih tahu mengenai IP address itu seperti apa, gimana pengumpulan dalam suatu jaringan. Oke, terima kasih Yanti jawabannya. Untuk dari yang lain ada lagi? Tidak, Rahadian, misalkan ada hal baru yang kamu dapatkan di pertemuan hari ini apa kira-kira? Sama seperti Yanti ya. Oke, jadi dari pertemuan hari ini bisa kita jawab ya pertanyaan yang pertama mengenai gimana kira-kira HP dari kalian itu bisa mendapatkan layanan internet. Jadi itu adalah fungsi dari si IP address ini. Jika kurir paket kalian bisa mengantarkan paket kalian ke rumah kalian dengan tepat, itu berdasarkan dari informasi alamat rumah kalian, maka penyedia layanan internet bisa mengirimkan layanan internet kepada HP kalian dari alamat IP address yang dimiliki oleh HP kalian. Jadi itu kesimpulannya. Dan untuk hari ini materinya sudah ini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas-kelas dari IP address dan juga bagaimana IP address itu bisa mendapatkan akses internet dari luar secara lebih spesifik gitu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Karena sebelum mulai pembelajaran tadi kita mulai dengan doa, jadi alangkah baiknya kita tutup juga pertemuan hari ini dengan doa kembali agar pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini bisa terus kalian bawa sampai selamanya. Oke, jadi silahkan di Arta pimpin doa kembali. Teman-teman, sebelum mengakhiri kelas hari ini, kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Doa kita serahkan.
pakai diri. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan saya tutup pertemuan hari ini dengan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.